Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas pada mata kuliah keperawatan forensik tentang prosedur tindakan keperawatan pada lansia. Ada yang masih ingat pengertian lansia? Saya, Bu. Iya. Lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Oke, benar sekali. Ya, kalau lansia seperti kita ketahui bersama, pasti sudah banyak menderita penyakit ya. Nah, ada yang bisa sebutkan penyakit apa saja yang biasa diderita oleh lansia? Saya, Bu. Biasanya penyakit yang menyerang lansia itu ada rheumatoid arthritis, hipertensi, dan juga diabetes mellitus. Oke, diabetes mellitus benar. Kita ambil contoh ya untuk diabetes mellitus. Diabetes mellitus ada yang tahu sistem apa yang terganggu? Saya, Bu. Sistem endokrin. Ya, benar sekali. Kalau pengertian diabetes mellitus itu sendiri? Saya, Bu. DM adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi lagi cukup insulin. Oke, ya. Sekarang untuk klasifikasi diabetes mellitus ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Yang pertama, DM tipe 1 atau disebut insulin dependent diabetes mellitus. Yang kedua, DM tipe 2 atau disebut non insulin dependent diabetes mellitus. Oke, benar sekali. Ada lagi yang bisa tambahkan? Ya, yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional atau diabetes mellitus yang didapatkan pada saat kehamilan ya, pada ibu hamil. Dan ini sebelumnya belum pernah terindikasi ya. Oke. Tanda-tanda dari atau gejala dari diabetes mellitus ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Yang pertama itu poliuri, yaitu banyak kencing, kemudian polidipsi, banyak minum. Setelah itu polifagi, banyak makan, dan adanya penurunan berat badan pada lansia. Oke, ya benar sekali. Jadi alhamdulillah ya semuanya masih memahami atau masih mengingat pelajaran yang sudah disampaikan pada saat-saat sebelumnya. Nah, sekarang dengan masalah diabetes mellitus yang ada pada lansia, apa yang harus kita laksanakan? Nah, biasanya pada diabetes mellitus itu ada masalah pada bagian kaki ya. Nah, untuk itu kita sebagai perawat harus memberikan tindakan keperawatan pada lansia. Di antaranya adalah pelaksanaan senam kaki diabetik. Ya, senam kaki diabetik adalah kegiatan atau latihan yang dilakukan oleh pasien diabetes mellitus dalam hal ini khususnya lansia untuk mencegah terjadinya luka dan membantu melancarkan peredaran darah ya. Jadi manfaat dari senam ini yang pertama adalah memperbaiki sirkulasi darah, yang kedua memperkuat otot-otot kecil, yang ketiga memelihara fungsi saraf, kemudian meningkatkan kekuatan otot betis atau panggul dan paha, dan yang kelima adalah menambah kelenturan sendi ya. Oke. Jadi pada saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk melaksanakan senam kaki diabetik khususnya pada lansia. Oke, siap? Siap. Oke. Sekarang kita untuk awal persiapannya adalah berdiri tegak, berduduk tegak ya. Kita duduk tegak. Oke, tidak bersandar di kursi. Kemudian kaki menapak di lantai. Ya. Dan lantai dipastikan dalam keadaan bersih dan rata. Oke ya. Kemudian yang berikut adalah gerakan pertama. Kita angkat kedua ujung kaki ya, kemudian kita kepalkan seperti cakar ayam. Kita membentuk cakar ayam seperti ini. Ya. Kita lakukan sebanyak 10 kali. Oke, ini contohnya ya. Oke, bisa? Ya, sekarang kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian langkah yang kedua. Yang ujung kaki ke atas ya. Kemudian tumit di lantai dan selanjutnya ujung jari ke bawah, kemudian tumit ke atas. Oke, paham ya? Ya. Kita lakukan sebanyak 10 kali. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang bagian ujung kaki kita angkat ke atas, kemudian melingkar, ya, membentuk lingkaran seperti ini. Sama dilakukan sebanyak 10 kali. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian yang keempat, tumit diangkat, ya. Kemudian membuat lingkaran ke arah dalam seperti ini. Ya. Oke. Kita mulai 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bagaimana perasaannya? Agak lentur kakinya ya? Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan berikut. Kaki kanan diangkat, ya. Kemudian bagian ujung kaki itu menghadap ke depan, ya. Kita lakukan sebanyak 10 kali. Seperti ini, ya. Oke, mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lakukan pada kaki yang sebelah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang gerakan yang sama juga, ya, kaki diangkat, tetapi ini menghadap ke bagian wajah, ke arah dalam, seperti ini, ya. Oke, kita hitung tetap 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki yang sebelah sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita lanjut pada gerakan berikut, tapi tetap perhatikan posisi, ya, tegak lurus, tidak bersandar. Angkat kedua kaki, ya. Kemudian diarahkan ke depan, ya. Lakukan sebanyak 10 kali. Diluruskan ya. 1, 2, sama-sama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, turun. Kemudian kita angkat lagi ya, yang gerakan berikut. Angkat, tapi ini berbalik ya, ini menghadap ke dalam ya, ke arah wajah. Tetap 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang sebelah kanan ya, kaki kanan itu diangkat, kemudian membentuk atau mengukir huruf dari angka, bukan huruf ya, angka 0 sampai 9. Ya, contohnya seperti ini, 0 sampai 9. Oke ya, siap? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di kaki yang sebelah lagi. Mulai 1. Oke. 6, 7, 8, 9. Oke. Langkah terakhir kita harus menggunakan media. Saya sediakan dulu koran. Ya, ini masing-masing satu. Bantu.
koran diletakkan di bawah kaki. Oke. Langkah pertama, dengan menggunakan kaki kita membuat koran ini membentuk seperti bulatan, ya, seperti bola. Ayo, mulai ya. Kata yang tepat. Oke. Ternyata ini yang tepat ya. Ya. Oke, langkah kedua, bola yang sudah dibuat dari koran itu dibuka lagi. Buka lagi, membuat lembaran yang itu seperti semula. Oke. Setelah itu koran yang ada sudah rapi kembali, kita belah menjadi dua, ya. Tetap menggunakan kaki. Sudah ya, sebentar, ini belum. Oke, setelah terbagi dua, bagian yang satu itu kita sobek kecil-kecil, tetap dengan menggunakan kaki. Kemudian sedotannya itu nanti kita masukkan ke lembaran yang besar. Ini juga bisa refreshing ya, jadi santai-santai. Oke. Koran yang kecil-kecil itu dimasukkan ke koran yang besar, kemudian dibentuk menjadi seperti gulungan bola. Oke. Nanti saya ambilkan tempat sampah ya. Ya, nanti silakan memasukkan ke tempat sampah ya. Saya kasih contoh dengan menggunakan kaki. Oke, silakan bergiliran. Oke, jadi selesai sudah ya senam kaki diabetik yang bisa kita berikan pada lansia yang menderita diabetes mellitus. Nah, bagaimana perasaannya setelah kita latihan? Alhamdulillah senang, Bu. Alhamdulillah senang. Rileks. Ada yang keringatan? Lumayan. Lumayan. Iya, oke. Jadi diharapkan setelah mendapatkan apa yang edukasi tentang senam kaki diabetik ini nanti bisa diaplikasikan pada lansia yang menderita diabetes mellitus. Diharapkan hasil yang didapatkan bisa membantu menjaga, menstimulasi kadar gula darah dalam tubuh lansia. Ya, Ada pertanyaan? belum ada, Bu. Ada ya. Jadi sudah paham semua ya? Ya. Oke, jadi karena sudah bisa dipahami semua, tadi juga saya sudah tanyakan, sudah dari konsep lansia sampai dengan penyakit itu sendiri dan sampai prosedur tindakannya sudah tahu. Jadi materi pada kesempatan ini selesai. Insya Allah ini bisa diaplikasikan. Iya. Tetap semangat. Insya Allah kita jadi perawat yang bisa memberikan
berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya lansia. Amin. Ya, oke. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sampahnya dibuang ya. Ya, Ibu. terima kasih.